Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Atifah. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengolahan data. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ada data pola penjualan region berdasarkan kategori produk. Ini kalau kita lihat dari pola dominasi regionalnya, si East region ini menunjukkan dominasi yang konsisten ya di semua kategori produk. Nah, region ini memiliki penjualan tertinggi untuk furniture, office supplies, dan teknologi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa East region ini merupakan pasar yang paling kuat dan stabil. Lalu yang kedua ada West region. Dia menempati posisi kedua untuk semua kategori produk dengan penjualan yang cukup seimbang. Nah, menariknya West region ini memiliki penjualan teknologi yang hampir sama dengan East region. Lalu untuk kategori, karakteristik produk. Nah, teknologi ini mempunyai pola yang unik karena memiliki total penjualan tertinggi, yaitu sebesar 1.280.256 dan distribusi yang relatif merata antar region. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk teknologi ini memiliki daya tarik universal di semua wilayah. Lalu yang kedua ada, produk office supplies. Dia memiliki total penjualan 1.231.078 dengan West Region yang sangat dominan, bahkan melebihi East Region untuk kategori ini. Jadi dia itu kedua tertinggi. Lalu untuk produk furniture, dia memiliki total penjualan terendah, yaitu sebesar 1,73.720 dengan gap yang cukup signifikan antara region terkuat kita yaitu West dan terlemah kita yaitu Central. Kalau dilihat dari performasnya, Central dan South Region ini menunjukkan performa yang relatif lemah di semua kategori. Dengan Central Region yang konsisten berada di posisi terbawah untuk furniture dan em, untuk furniture dan teknologi. Sementara South Region ini berada di posisi terbawah untuk office supplies. Nah, pola ini tadi mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik, antara pasar regional yang signifikan, di mana si East Region dan West Region ini memiliki daya beli dan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan Central dan South Region. Strategi bisnis apa kira-kira yang bisa kita sarankan untuk keadaan seperti ini? Kita tuh bisa fokus mempertahankan dominasi East Region dan si West Region ini. Lalu kita bisa, investasi pengembangan pasar di Central dan South Region karena mereka, memiliki penjualan yang rendah. Lalu kita prioritaskan pada kategori teknologi untuk ekspansi karena, teknologi ini mencapai penjualan tertinggi. Evaluasi strategi khusus untuk kategori furniture yang memiliki performa terendah. Jadi kita bisa mengevaluasi strategi apa lagi untuk, menaikkan penjualan si furniture ini. Oke, lalu selanjutnya, ada data performa penjualan masing-masing region dari bulan ke bulan. Kalau kita lihat dari pola seasonalnya ini, eee, di bulan kelima ini, mereka mengalami peak season di semua region. Jadi menunjukkan puncak penjualan yang konsisten ini di bulan kelima dengan East Region mencapai penjualan tertinggi yaitu 216.437 dan diikuti West ini 88,073. Lalu Central 48,479 dan South 52,957. Namun kemudian, terjadi penurunan signifikan di semua region setelah bulan kelima ini. Ini menunjukkan pola, cyclical yang kuat dalam bisnis ini ya. Lalu, berdasarkan karakteristik regionalnya, East Region ini menunjukkan
volatilitas tertinggi dengan swing yang sangat besar antara bulan kelima. Tadi kan dia bulan kelima tuh tertinggi ya. Bulan kelima dan bulan keenamnya itu langsung dia terendah. Namun recovery-nya itu kuat di bulan-bulan akhir. Lalu West Region, kalau West Region ini memiliki performa yang lebih stabil dan konsisten dengan fluktuasi yang tidak terlalu ekstrim dibandingkan region lain. Dan selanjutnya, Central dan South Region, dia menunjukkan pola yang mirip dengan performa yang relatif rendah dan stabil. Dan sepanjang tahun tuh dia stabil. Lalu, nah, semua region ini, kalau dilihat-lihat dari data ini, mengalami boom penjualan di periode bulan kelima. Nah, ini bisa aja kemungkinan terkait dengan seasonal event atau campaign khusus. Nah, setelah penurunan di bulan ke-6 tadi, semua region menunjukkan tren recovery yang konsisten menuju akhir tahun. Lalu, pola ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki karakteristik seasonal yang dapat diprediksi dan dimanfaatkan untuk perencanaan strategis. Oke, selanjutnya ada segmentasi konsumen regional sentral. Kalau kita lihat di sini, Central Region ini memiliki profil pasar yang consumer sentris, namun diversified. Nah, dominasi consumer segmen ini sebanyak 52,3%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas bisnis di Central Region berasal dari konsumen individual atau retail. Lalu buat corporate segment menempati posisi kedua dengan 41 pelanggan, yaitu 27,5%. Ini mengindikasikan adanya basis pelanggan korporat yang signifikan. Lalu home segment office, dia memiliki porsi terkecil dengan 30 pelanggan, yaitu 20,1% saja. Dia menunjukkan segmen yang masih memiliki potensi pengembangan. Kalau dilihat dari karakteristik pasar Central Region ini ya, consumer driven market dengan lebih dari setengah pelanggan berasal dari segmen customer. Central Region memiliki karakteristik pasar yang consumer oriented. Lalu meskipun consumer ini dominan, distribusi yang relatif seimbang, 52% 20 banding 28% banding 20% menunjukkan diversifikasi pelanggan yang baik. Untuk proporsi corporate yang mencapai 27,5% itu menunjukkan bahwa Central Region memiliki aktivitas bisnis korporat yang cukup solid. Nah, jadi, strateginya itu kita bisa fokus mempertahankan loyalitas si consumer ini, sambil mengembangkan penetrasi di corporate dan home office segment untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang dan sustainable, teman-teman. Baik, kesimpulan dari temuan ya data-data yang tadi saya sudah jabarkan. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, itu terungkap bahwa East dan West Region mendominasi pasar dengan kontribusi 65% total penjualan, di mana East Region unggul di semua kategori produk, sementara West Region menunjukkan stabilitas tertinggi dalam fluktuasi bulanan. Sedangkan teknologi menjadi kategori unggulan dengan penjualan tertinggi sebanyak 1,280.256 dan distribusi merata antar region. Pola seasonal yang sangat jelas terlihat dengan semua region mengalami peak penjualan di bulan kelima, diikuti penurunan dramatis di bulan keenam. Sementara struktur pasar yang consumer sentris 52,3% consumer segment, namun diversified memberikan stabilitas bisnis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki foundation market yang kuat dengan pola bisnis yang predictable. Namun masih terdapat gap regional signifikan di Central dan South Region, serta potensi untapped di segmen corporate dan home office yang dapat menjadi katalis pertumbuhan melalui strategi penetrasi pasar yang tepat dan optimalisasi momentum seasonal. Baik, itu saja yang bisa saya eh, presentasikan dan share pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dimohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Sarah Atifah, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.